Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Habib Husain Ibrahim Assegaf, Habib Ali Ibrahim Assegaf, serta Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab MA selaku pendiri Pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran. Yang saya hormati segenap asatidz wal ustadzat Pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran, dan tak lupa kepada semua teman-teman santri Bait Al-Quran angkatan ke-36 yang saya sayangi dan saya banggakan. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Keajaiban Nyamuk. Nah, ketika saya menyebutkan kata nyamuk, kira-kira apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman? Nyokot, terus apa lagi? Jilat. Nah, sebelumnya teman-teman udah pernah dengar belum tentang kisah seorang raja yang terbunuh oleh seekor nyamuk? Sudah dong, pasti dong. Oh belum. Yang udah tahu kira-kira siapa namanya? Raja Namrud 100 Bat Baifah. Jadi dikisahkan Raja Namrud ini seorang raja yang gagah berwibawa yang hidup pada zaman dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud ini dikenal dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya yang sangat luas, kemudian pasukannya yang sangat banyak, dan juga ribuan rakyatnya yang tunduk dan patuh kepada Raja Namrud ini. Nah, atas dasar segala kekuasaannya itu, si Raja Namrud ini akhirnya menjadi sombong dan congkak. Astagfirullah, kata Ista. Kemudian bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud ini untuk beriman kepada Allah, si Raja Namrud ini justru menolak dan menentang bahwasanya dia itu menganggap gak ada yang bisa ngalahin dia di dunia ini selain dirinya sendiri. Sudah menganggap dirinya itu Tuhan, si Raja Namrud ini. Nah, namun di sini Allah justru ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya sebesar apapun kekuasaan manusia, sehebat apapun kekuatan manusia, tetap saja akan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan pasukan yang besar, bukan juga dengan petir ataupun gempa, tetapi hanya dengan seekor nyamuk yang sangat kecil. Nah, dikisahkan nyamuk ini masuk ke dalam tubuh si Raja Namrud, sehingga si raja ini merasa sangat kesakitan dan tersiksa dengan luar biasa. Nah, bayangin teman-teman, si raja yang gagah berwibawa, yang di hadapan seluruh rakyatnya ini bisa tunduk tapi tak berkutik di hadapan nyamuk yang sangat kecil tadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita itu nggak boleh sombong, karena terkadang yang menghancurkan kesombongan manusia itu bukan hanya sesuatu yang besar, tetapi bisa jadi dari sesuatu yang sangat kecil. Begitu. Kemudian dari kisah ini dapat kita ambil bahwasanya kemudian setelah kita mengetahui cerita tadi, dapat kita ambil bahwasanya ternyata nyamuk ini adalah merupakan kekuasaan Allah yang meskipun terlihat kecil namun sangat luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا
وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Irama apa teman-teman? Irama apa? Irama Ros 100. Nah, oke. Nah, kemudian dalam ayat ini dijelaskan nyamuk ini menggunakan diksi ba'udhah. Nah, ba'udhah ini berasal dari akar kata ba'adhah yang artinya kecil atau sebagian. Sebagian ulama mengartikan nyamuk ini dinamakan ba'udhah karena ukurannya yang sangat kecil. Dalam tafsir Jalalain juga dikatakan bahwasanya ba'udhah ini dinamakan kutu yang kecil. Kemudian masih dalam ayat ini Allah juga menggunakan diksi la yastahi. La yastahi. Yang artinya apa teman-teman? La yastahi, tidak malu. Oke. Tidak malu atau tidak segan. Atau tidak segan. Oke. Artinya apa? Bahwasanya dalam ayat ini Allah itu tidak malu dan juga tidak segan menggunakan nyamuk yang meskipun ia sangat kecil dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran. Nah, kemudian menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ketika ayat ini turun, dahulu kala orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu sibuk mempertanyakan, kenapa sih nyamuk, kemudian lalat juga, hewan-hewan kecil yang suka hidup di tempat-tempat kotor, kok dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran? Lah katanya Al-Quran itu suci, katanya Al-Quran itu sakral, ngapain make hewan-hewan yang gak guna kayak gini? Skip aja gak sih kayak gitu? Nah, tetapi Allah itu menjawab pada ayat lain dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 73 yang intinya bahwasanya justru dengan Allah menjadikan nyamuk, menjadikan lalat sebagai perumpamaan dalam Al-Quran itu agar menunjukkan betapa luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sedangkan dalam tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan. Oke, ke sini ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan bahwasanya respons orang-orang beriman, respons orang-orang mukmin itu ketika ayat ini turun justru mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan mempertanyakannya saja. Begitu. Kemudian sekarang tentang keajaiban nyamuk itu sendiri. Nah, nyamuk itu teman-teman menurut ilmu fisiologi serangga, ternyata nyamuk itu memiliki sistem tubuh yang sangat rumit, di mana dalam tubuhnya itu terdapat alat pendeteksi suhu panas, kemudian alat pendeteksi penciuman, dan juga nyamuk ini juga memiliki kemampuan terbang secara presisi. Semua itu menunjukkan bahwasanya kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keajaiban nyamuk yang kedua yakni dalam diri nyamuk meskipun ia sangat kecil tetapi ia itu bisa mengalahkan manusia. Oke. Bukan hanya bisa membunuh Raja Namrud tadi melalui telinganya tadi, tetapi zaman sekarang pun nyamuk itu juga bisa membunuh kita dengan cara menyebarkan penyakit. Penyakit apa teman-teman? Kok COVID? Malaria, kemudian demam berdarah. BD apa DB sih? DB ya? DB. Nah, ya, demam berdarah. Kemudian tentang karena menyikat waktu, maka langsung saja hikmah dari keajaiban nyamuk ini. Maka setelah kita mengetahui keajaiban nyamuk tadi, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama yakni jangan
sampai kita meremehkan hal-hal kecil. Kemudian setelah kita mengetahui ciptaan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan menambah keimanan kita terhadap Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, seorang yang beriman atau seorang mukmin ketika melihat atau merespons ayat-ayat Allah itu akan mengambil hikmahnya, bukan hanya sekedar dengan mempertanyakannya saja. Begitu. Maka setelah kita mengetahui fakta-fakta tadi, adapun keajaiban nyamuk, kemudian diksi yang digunakan dalam Al-Qur'an, kemudian tafsiran dalam ayat ke-26 ini, maka seharusnya kita ini menjadi hamba yang rendah hati, hamba yang mau mengambil pelajaran dalam setiap ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi hamba yang semakin yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.